Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Holing, sebutan dari sumber Tiongkok, merupakan salah satu kerajaan bercorak Buddha di Indonesia. Kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang muncul di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 Masehi. Letak pusat kerajaan ini belumlah jelas. Kemungkinan berada di suatu tempat antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara sekarang. Sumber sejarah kerajaan ini masih belum jelas dan kabur. Kebanyakan diperoleh dari sumber catatan China, tradisi kisah setempat, dan naskah carita Prahayang yang disusun berabad-abad kemudian pada abad ke-16, menyinggung secara singkat mengenai Ratu Sima dan kaitannya dengan Kerajaan Galuh. Kalingga telah ada pada abad ke-6 Masehi dan keberadaannya diketahui dari sumber-sumber Tiongkok. Kerajaan ini pernah diperintah oleh Ratu Sima yang dikenal memiliki peraturan barang siapa yang mencuri akan dipotong tangannya. Ada dua penafsiran tentang awal terbentuknya Kerajaan Holing, yaitu yang pertama hipotesis tentang Kerajaan Mandala Holing. Sejak zaman dahulu sudah dikemukakan bahwa di Simangbat terdapat reruntuhan Candi Siwa atau Hindu dari abad ke-8 yang terletak di Sumatera yang mereka namakan Swarna Dwipa Pulau Emas. Candi tersebut jauh lebih tua dari candi-candi di Portibi yang menurut perkiraan para pakar dibangun pada abad ke-11. Besar kemungkinan orang Hindu datang ke Mandailing yang terletak di Swarna Dwipa adalah untuk mencari emas. Orang Hindu yang datang ke wilayah Mandailing berasal dari negeri atau kerajaan Kalingga di India. Oleh karena itu, mereka disebut orang Holing atau orang Koling. Ada kemungkinan mereka masuk dari daerah Sikuang. Menurut dugaan, setelah orang Holing tiba di Sikuang, selanjutnya mereka menyusuri sungai Batang Gadis ke arah hulunya. Dengan demikian, maka akhirnya mereka sampai di suatu dataran rendah yang subur yang dikawasi Mandailing Godang, yang sekarang pada waktu orang Holing sampai di kawasan Mandailing Godang, mereka bertemu dengan penduduk pribumi setempat dan menemukan emas. Kita mengetahui melalui sejarah bahwa emas tercatat sebagai salah satu modal utama dalam berdirinya kerajaan-kerajaan besar dan emas juga merupakan sumber kemakmuran. Setelah orang-orang Hindu menemukan banyak emas di kawasan Mandailing yang sekarang ini, mereka kemudian menetap di kawasan tersebut. Karena orang-orang Holing menetap di kawasan itu, maka dinamakan Mandalang. Mandalang artinya lingkungan atau kawasan. Mandalang Holing berarti lingkungan atau kawasan tempat tinggal orang-orang Holing. Berabad-abad kemudian, Mandalang Holing dikenal sebagai Kerajaan Holing. Yang kedua, Kerajaan Kalingga Holing didirikan oleh orang India. Apabila melihat dari namanya, Kerajaan Kalingga atau Holing kemungkinan didirikan oleh sekelompok orang India yang menguasai dari sebelah timur India ke Nusantara. Dugaan ini didasarkan pada laporan tentang penghancuran daerah Kalingga di India, Raja Harsha. Orang Kalingga yang tersisa melarikan diri ke luar negeri. Letak geografis Kerajaan Kalingga. Berita Cina berasal dari dinasti Tang yang menyebutkan bahwa letak Kerajaan Holing berbatasan dengan laut sebelah selatan, Tahen La, Kamboja di sebelah utara, Poli, Bali sebelah timur, dan Topoteng di sebelah barat. Nama lain dari Holing adalah Copo Jawa, sehingga berdasarkan berita tersebut dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Holing terletak di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Moins dalam menentukan letak Kerajaan Holing meninjau dari segi perekonomian, yaitu pelayaran dan perdagangan. Menurutnya, Kerajaan Holing selayaknya terletak di tepi Selat Malaka, yaitu di Semenanjung Malaya. Alasannya, Selat Malaka merupakan selat yang sangat ramai dalam aktivitas pelayaran perdagangan saat itu. Pendapat Moins itu diperkuat dengan ditemukan sebuah daerah di Semenanjung Malaya yang bernama Daerah Keling. Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kerajaan Kalingga.
Adapun keadaan kerajaan di Holing dalam zaman itu yang dikabarkan oleh orang Tionghoa ialah bahwa kota dikelilingi dengan pagar ayu. Rajanya beristana di rumah yang bertingkat yang ditutupi dengan atap. Tempat duduk sang raja adalah Peterna Gading. Orang-orangnya sudah pandai tulis-menulis dan mengenal ilmu perbintangan yang sangat tampak bagi orang Tionghoa adalah orang Kali. Makan tidak dengan sendok atau cungkit, melainkan jarinya saja. Minuman kerasnya yang dibuat adalah air yang disadap dari tandang bunga kelapa. Dikatakan pula bahwa tahun 640 atau 648 Masehi, Kerajaan Jawa mengirimkan utusan ke negara Tionghoa. Begitu pula dalam tahun 666, saudara utusan Jawa ke negeri Tiongkok yang kedua kalinya. Dikatakan bahwa tanah Jawa diperintah oleh raja perempuan, yakni dalam tahun 674 sampai 675 Masehi. Raja yang paling terkenal pada masa kerajaan Kalingga adalah seorang raja wanita yang bernama Ratu Sima. Ia merintah sekitar tahun 674 Masehi. Ia dikenal sebagai raja yang tegas, jujur dan sangat bijaksana. Hukum dilaksanakan dengan tegas dan adil-adilnya. Rakyat patuh terhadap semua peraturan yang berlaku. Untuk mencoba kejujuran rakyatnya, Ratu Sima pernah mencobanya dengan meletakkan pundi-pundi di tengah jalan. Ternyata sampai waktu yang lama tidak ada yang mengusik pundi-pundi itu. Akan tetapi pada suatu hari ada anggota keluarga istana yang sedang jalan-jalan, menyentuh kantong pundi-pundi dengan kakinya. Hal ini diketahui Ratu Sima. Anggota keluarga istana itu pun dinilai salah dan harus diterima hukuman mati. Akan tetapi atas usul persidangan para menteri, hukum itu diperingan dengan hukum potong kaki. Kisah ini menunjukkan begitu tegas dan adilnya Ratu Sima. Ia tidak membedakan antara rakyat dan anggota kerabatnya sendiri. Agama utama yang dianut oleh penduduk Kalingga pada umumnya Buddha. Agama Buddha berkembang pesat, bahkan pendeta Cina yang bernama Hawining datang di Kalingga dan tinggal selama 3 tahun. Selama di Kalingga, ia menerjemahkan kitab suci agama Buddha Hinayan ke dalam bahasa Cina. Dalam usaha menerjemahkan kitab itu, Hawining dibantu oleh seorang pendeta bernama Jenambadar. Kepemimpinan raja yang adil menjadikan rakyat hidup teratur, aman, dan tentram. Mata pencarian penduduk pada umumnya adalah bertani. Karena wilayah Kalingga subur untuk pertanian, di samping itu penduduk juga melakukan perdagangan. Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran kemungkinan akibat serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintahan Kijang menyingkir ke Jawa bagian timur atau mundur ke pedalaman Jawa bagian tengah antara tahun 742 sampai 755 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga Holing. Masa kejayaan Kalingga berlangsung pada tahun 674 Masehi. Ratu Sima merupakan ratu yang terkenal dan kerajaan ini. Konon ratu ini memerintah dengan sangat keras, namun bijaksana. Ratu Sima merupakan ratu yang terkenal dengan disiplin, namun adil dan bijaksana. Oleh karena itu, semua rakyatnya tunduk dan patuh. Kebijakan Ratu Sima yang terkenal adalah siapa yang ketahuan mencuri akan dipotong tangannya termasuk juga putra mahkotanya. Dan ketika kakinya menyentuh pundi-pundi emas yang diletakkan di pinggir jalan akan dipotong kakinya. Runtuhnya Kerajaan Kalingga. Sepertinya kerajaan ini tidaklah hancur atau runtuh. Tetapi setelah Maharani Sima meninggal di tahun 732 Masehi, Sanjaya menggantikan buyutnya dan menjadi raja Kerajaan Kalingga Utara yang kemudian disebut Bumi Mataram. Pada tahun 752, Kerajaan Holing menjadi wilayah terkulak Sriwijaya dikarenakan kerajaan ini menjadi bagian jaringan perdagangan Hindu. Peninggalan Kerajaan Kalingga Holing. Kerajaan Kalingga Holing memiliki beberapa peninggalan budaya yang ditemukan di beberapa daerah, antara lain Prastasti Tukmas, ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Dakbu, Desa Lebak, Kecamatan Grabak, Magelang di Jawa Tengah, bertuliskan huruf Palawa yang berbahasa Sanskerta.
Isi prasasti menceritakan tentang mata air yang bersih dan jernih. Sungai yang mengalir dari sumber air tersebut disamakan dengan Sungai Gangga di India. Pada prasasti itu ada gambar-gambar seperti Trisula, kendi, kapak, kelasaka, cakra, dan bunga teratai yang merupakan lambang keeratan hubungan manusia dengan dewa Hindu. Yang kedua, prasasti Sojomerto. Ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno. Berasal dari sekitar abad ke-7 Masehi, bersifat keagamaan Siwat. Isi prasasti memuat keluarga dari tokoh utamanya, Dapunta Sailendra, yaitu ayahnya bernama Santanu, ibunya bernama Badrawati, sedangkan istrinya bernama Sampula. Profesor Dr. Dubeshar berpendapat bahwa tokoh yang bernama Dapunta Sailendra adalah cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Sailendra yang berkuasa di kerajaan Mataram Hindu. Bahan prasasti ini adalah batu andesit dengan panjang 43 cm, tebal 7 meter dan tinggi 78 cm. Tulisannya terdiri dari 11 baris yang bagian barisnya rusak terkikis usia. Yang ketiga, Candi Angin. Candi Angin terdapat di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Karena letaknya yang tinggi tapi tidak roboh tekanan angin, maka dinamakan Candi Angin. Menurut para peneliti, Candi Angin lebih tua daripada Candi Borobudur. Bahkan ada yang beranggapan kalau candi ini buatan manusia purba, dikarenakan tidak dapat ornamen-ornamen Hindu atau Buddha. Yang keempat, Candi Bubrah di Jepara. Candi Bubrah ditemukan di Desa Tampur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Candi Bubrah adalah salah satu candi Buddha yang berada di dalam kompleks Taman Wisata Candi Prambanan, yaitu di antara Percandian Roro Jonggrang dan Candi Sewu. Secara administratif, candi ini terletak di Duku Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Dinamakan Bubrah karena keadaan candi ini rusak. Bubrah dalam bahasa Jawa sejak ditemukan. Menurut perkiraan, candi ini dibangun pada abad ke-9 pada zaman Kerajaan Mataram kuno, satu periode dengan Candi Sewu. Candi ini mempunyai ukuran 12 meter x 12 meter, terbuat dari jenis batu andesit. Aspek kehidupan Kerajaan Kalingga. Kehidupan politik. Berdasarkan berita Cina disebutkan bahwa Kerajaan Kalingga atau Holing diperintah oleh seorang raja putri yang bernama Ratu Sima. Pemerintahan Ratu Sima sangat keras namun adil dan bijaksana. Kepada setiap pelanggar, Ratu Sima selalu memberikan sanksi yang tegas. Rakyat tunduk dan patuh terhadap segala perintah Ratu Sima. Bahkan tidak seorang pun rakyat maupun pejabat kerajaan yang melanggar segala perintahnya. Kehidupan ekonomi. Kehidupan perekonomian masyarakat Kerajaan Kalingga atau Holing berkembang pesat. Masyarakat Kerajaan Kalingga telah mengenal hubungan perdagangan. Mereka menjalin hubungan perdagangan pada suatu tempat yang disebut dengan pasar. Pada pasar itu, mereka mengadakan hubungan dengan teratur. Selain itu, kegiatan ekonomi masyarakat lainnya diantaranya bercocok tanam, menghasilkan kulit, penyu, emas, perak, culak Buddha, dan gading, serta membuat garam. Kehidupan masyarakat Holing tentram. Hal itu disebabkan karena di Holing tidak ada kejahatan dan kebohongan. Berkat kondisi itu, rakyat Holing memberitakan pendidikan. Hal itu terbukti dengan adanya rakyat Holing yang telah mengenal tulisan dan ilmu perbintangan. Kehidupan agama. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan yang sangat terpengaruh oleh ajaran Buddha. Oleh karena itu, Holing menjadi pusat pendidikan agama Buddha. Holing memiliki seorang pendeta yang bernama Jana Bahadra. Hal itu menyebabkan masyarakat Holing mayoritas beragama Buddha. Pada suatu hari, seorang pendeta Buddha dari Cina berkeinginan menuntut ilmu di Holing. Pendeta itu bernama Hou Ingning. Ia pergi Holing untuk menerjemahkan kitab Hinayan dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat.
Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit, Rahayu, Rahayu, Rahayu.